YouTube sekalian. Pada malam hari ini kita telah menunggu-nunggu acara kita yang sangat-sangat menarik ya. Wow, ini seru sekali nih topik kita pada malam hari ini teman-teman YouTube. Pasti penasaran kan? Topiknya Alkitab ajarin orang berzina. Hah? Apa benar Alkitab mengajarin orang berzina? Nah, teman-teman, mari kita cari tahu dari pemaparan malam ini. Tidak asing narasumber kita, Saudara Benediktus Itus. Teman-teman Kristen nih, perlu sekali kita mempelajari topik ini. Sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh saudara kita, Benediktus. Silakan, Bro. Yuk, teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, sebentar Tuhan kami mau belajar, urapan hamba-Mu yang mau nanti menyampaikan, biarlah kiranya Roh-Mu bekerja di antara kami, biar setiap orang yang mendengarkan siaran live pada hari ini, boleh dibukakan hati pikirannya, dan boleh juga mengenal kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu di tempat maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Teman-teman yang percaya katakan, amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Oke, Bu Heni. Jadi saya langsung mulai kali Bu Heni ya. Iya, silakan, silakan. Oke, shalom. Shalom aleichem. Besem Hamasyah. Tadi udah dibahas ya, keren banget. Thank you juga buat apa namanya Pak Apiang, buat Kristen Apologetic Family. Ini kesempatan yang luar biasa. Ini kali kedua ya. Dan Bu Heni dan Pak Apiang yang mendorong saya juga untuk mulai maju bikin beginian. Jadi hari ini kita mau bahas soal lustful verses. Alkitab ngajarin orang berzina. Wow. Ya, jadi ada banyak banget ini ngajarin orang berzina lah, inilah, itulah. Kemarin lagi rame lagi tuh, ada katanya mantan pendeta, sekarang dia lagi ceramah. Dia bilangnya ada di kitab Yesemia 3 ayat 21. Buset, Yesemia kitab apa lagi? Di kitab Roma juga ada orang Yesus Paulus membolehkan kita buat berzina gitu, berhubungan badan tanpa perkawinan. Waduh, nih orang ngeri amat, ini dapat dari mana coba ya. Makanya hari kita ya bahas yuk. Ada beberapa ayat yang mereka sering pakai untuk mengatakan bahwa kitab itu mengizinkan orang berzina. Ya. Oke, kita mulai aja. Yang pertama. Nggak mau. Next. Ini dia. Kita lihat yuk. Kata zina. Ini diambil dari kbbi.web.id/zina. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau perkawinan. Yang kedua adalah perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Intinya adalah persenggamaan atau hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang bukan yang tidak terikat dalam satu pernikahan gitu, yang tidak terikat dalam satu perkawinan, itu disebut zina dalam KBBI. Ada banyak lagi. Ada juga beberapa nasihatnya bahwa yang tidak sepantasnya, nah itu juga ada. Ya, jadi kita beranjak dari sini, apakah Alkitab memperbolehkan persenggamaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan? Yuk kita lihat. Satu yang paling sering dibahas adalah Amsal 7 ayat 17-19. Yuk kita baca. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku,
kain lenan beraneka warna dari Mesir, pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari, dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Iya, ilah. Jadi ini mengajak orang berzina kan ya Alkitab nih? Waduh, Alkitab nih ngajak orang berzina. Ya, ya buat teman-teman silakan begitu. Nah, pertama adalah ayat ini justru mengajarkan orang untuk tidak berzina. Loh kok bisa? Ya bisa lah. Karena tidak dibaca secara konteks. Keseringan teman-teman polemikus Islam, atau bahkan dia bukan polemikus, jadi cuma dikasih tahu doang. Lalu, oh kok iya bisa ya Alkitab tuh sekotor itu ya? Ternyata enggak gitu. Yuk kita lihat ya. Oh ini nih, Dor, orang Kristen Dor. Tuh, tunggu dulu, tidak jadi Dor. Nih, kita baca konteks ya. Dari ayat 1 sampai ayat yang tadi ya. Nih, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan kau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semua itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Karena ketika sewaktu-waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku dari jendela rumahku, ini dia, setelah dia bilang tadi suruh berhubungan lekat dengan hikmat, dia lagi menceritakan. Nah ini yang jarang dibahas nih. Jadi ini lagi diceritain ya, ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisi dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi. Ya, ini ada orang muda yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap. Dia melihat ada anak muda yang kurang berakal budi yang mendatangi rumah perempuan semacam itu. Perempuan semacam itu perempuan apa? Kita break sebentar. Itu adalah perempuan yang lihat di ayat 5 disebut perempuan jalang. Ya. Saya yakin banyak teman-teman muslim yang nonton, saya akan sekali lagi kita pelan-pelan bahwa ini bicara justru sedang menceritakan seseorang yang terjerat. Ya, ini adalah anjuran hikmat supaya tidak berlaku demikian. Ya, kita nih ya, dia jalan ke perempuan pada senja, petang hari di malam yang gelap. Ayat 10. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik. Cerewet dan liat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan, sebentar ia di lapangan, di dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciuminya dengan muka tanpa malu. Dan berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nazarku itu. Jadi si anak muda tadi itu datang ke arah rumah si perempuan ini, si perempuan yang jalang ini, lalu perempuan yang jalang ini dia berpakaian sundal dengan hati yang licik, lalu dia langsung mencium si teruna tadi, si orang muda tadi, lalu dia ngomong, nih aku harus mempersembahkan korban keselamatan, seolah-olah itu rohani. Korban keselamatan kan bagi Yahudi itu bagus. Tapi ternyata lihat, dia bilang, setelah dia bilang itu, dia bilang, itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan sekarang kudapatkan engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis.
Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Jadi ini kata-kata siapa ini? Ya, ini kan kata-kata si perempuan jalang yang tadi, lihat nih, tuh ayat 13, lihat. Lalu dipegangnya teruna itu, diciuminya dengan muka dan malu, berkatalah ia kepada. Berarti ini perkataan si perempuan tersebut. Ya, yuk lanjut kita lihat nih, dia tadi kan bilang terakhir tuh, suaminya lagi nggak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Nah, ada kutip, selesai sudah. Ini adalah kutipan dari kata-kata si perempuan tadi, perempuan jalang tadi. Lalu lihat apa yang si Salomo katakan gitu kan. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya seperti burung dengan cepat menuju perangkap dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Jadi ini Alkitab mengajarkan orang berzinah nggak? Oh ya jelas enggak. Bagaimana mungkin ya? Ini justru mengajarkan orang untuk jangan sampai terpengaruh dengan perempuan-perempuan yang demikian. Jangan kamu atau kita sebagai laki-laki melangkahkan kakinya ke sana. Jangan mendatangi pencobaan, jangan mendekati pencobaan kita lari, tapi malah untuk supaya hidup kita itu tetap kudus di hadapan Tuhan. Ayat yang bagus seperti ini justru dipelintir, dicomot-comot buat kita seolah-olah mengajarkan orang untuk berbuat zina. Ini sudah baca konteksnya. Besok teman-teman yang Kristen ketika dikasih ayat ini, jangan lu bingung. Kasih konteksnya. Suruh baca. Lihat. Berarti ayat Amsal ini yang sering dituduhkan bahwa ini adalah kitab porno, mengajar orang berzina, ini tidak tepat. Oke, teman-teman. Kita lanjut sebentar ya. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati, yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Jadi Alkitab tidak pernah mengajarkan orang untuk berbuat zina. Nanti kita akan sedikit komparasi. Cuman kamu kan suka marah kalau kita komparasi. Kamu boleh lihat-lihat kitab kita nggak boleh lihat kitab kamu gitu kan. Tapi paling kamu ngerti dulu gitu. Bahwa Alkitab tidak pernah mengajarkan orang untuk berzina. Ini ayat yang paling sering saya temui orang tuh untuk menghina-hina Kristen. Ya, nggak mungkin. Kamu harusnya aneh gitu. Oke. Jadi justru ayat ini mengatakan Anda untuk tidak berhubungan dengan perempuan seperti itu. Ya, lihat ayat 25, janganlah hati membelok, jangan menyesatkan dirimu jalan-jalannya, karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya, rumahnya adalah jalan menuju orang mati, dan ruangan-ruangan maut. Oke, teman-teman, udah paham belum? Belum? Buset. Paham dong, sedia amat. Nah, jadi Alkitab ajarin orang berzinah nggak? Masih merasa Alkitab mengajar orang berzinah? Oke, kita bahas satu ayat lagi. Sebelum itu, saya mau bertanya dulu begini. Tadi kan kita udah baca ya. Kita sudah baca
konteksnya secara utuh. Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang, apalagi ngaku mantan pendeta, mantan biarawan, mantan suster, mantan evangelis, mantan apalagi lah, mantan hamba Tuhan. Terus dia kutip ayat tadi. Terus dia kasih kamu sambil bilang Alkitab itu ajarin orang berzina. Atau dia nggak kutip ayat tadi. Dia kutip kitab Yesaya 3 ayat 21 gitu. Ngaku-ngakunya mantan pendeta. Atau dia kutip kitab Roma katanya mengajar orang berzina yang ayatnya sendiri nggak pernah ada sampai hari ini. Saya mau tanya, kalau ada orang yang seperti itu ya, dia ngajarin kamu nih teman-teman muslim, udah sering ketemu orang-orang kayak begini nih, saya mau tanya, dia itu bodoh karena nggak tahu asli ayatnya kayak apa, terus dia sebarin ke orang. Ini pertama dia bodoh nih, blow on nih dia. Memang dia nggak tahu aja. Atau dia emang mau bodoh-bodohin kamu. Saya rasa kalau dia mantan pendeta, dia mantan hamba Tuhan, mantan biarawan, tidak mungkin deh dia baca ayat cuma 1 biji lalu dia nggak baca bawahnya gitu. Mungkin nggak sih? Ya, teman-teman coba mikir deh. Ya, buat orang-orang yang tadi itu, mereka itu bodoh, atau mereka mau bodoh-bodohin kamu. Jangan marah ya, biar kamu cerdas dikit gitu loh. Saya nih sama kalian. Kalau kamu dengar yang live sama Christian Upload titik pertama itu ya saya ngomong gitu bahwa kasihan gitu, kamu sering didoktrin tanpa tahu apa sih sebetulnya yang dikerjain. Oke. Ya, kita lanjut. Ini adalah ayat kedua yang sering dipakai dalam, wah kitab tuh cabul, ngajarin orang berzina, gitu-gitu kan. Kita lihat aja yuk. Nih kita baca. Dan Ohola berzina. Nah, sedang ia akunya besar, berarti Tuhan nih. Waduh. Ia sangat berahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang, berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa. Semuanya pemuda yang ganteng, WD, pasukan kuda. Ia melakukan persundalannya dengan mereka. Semuanya orang Asyur pilihan. Ia menajiskan diri dengan semua orang. Kepada siapa ia berahi dan dengan berhala-berhalanya. Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya sejak dari Mesir. Sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya. Dan mereka memegang-megang dada keperawanannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. Gila. Ayo apa? Sekali lagi kita baca konteks. Ya. Sekali lagi kalau ada orang yang kutip-kutip ayat Alkitab separoh-separoh lalu dia kasih tahu kamu, dia bilang Kristen tuh begini, Kristen tuh begitu. Coba tanya dulu deh. Yang orang ini bodoh atau mau bodoh-bodohin gitu. Ya, kita lihat. Nih, ayat 1-nya, nggak usah jauh-jauh. Datanglah firman Tuhan kepadaku, kepada si Yeskil. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari 1 ibu. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanan dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Ohola dan adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak laki dan perempuan. Mengenai nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Jelas ini adalah sebuah majas metafora yang mau coba Tuhan sampaikan. Nggak percaya, ini ayatnya jelas. Masih nggak percaya juga. Saya mengutip dari Jewish Study Bible, halaman 1018.
84 dia mengatakan begini, dia tuh menggambarkan antara hubungan Israel itu sebagai istrinya Tuhan. Jadi digambarkan demikian. Yeskel itu dia menempatkan metafora ini untuk menjelaskan atau ya menjelaskan Samaria dan Yerusalem, seperti yang kita temui di tempat lainnya juga, bahwa perzinahan itu setara dengan penyembahan berhala. Dan hukuman untuk perzinahan adalah kematian. Begitu juga dengan kota pezina pasti dihancurin. Pasal ini sangat banyak sekali kemiripan dengan chapter 16, dengan pasal 16. Ya. Kalau mau yang pasal 16, jadi yang pasal 16 saya udah bahas ini di channel Benedictus Ictus di yang nomor 5 tuh. Gospel verses Alkitab isinya porno. Ini adalah salah satu yang saya bahas di sini. Boleh dicek, buat teman-teman sekalian dilihat. Gue promo dikit ya. Ya. Kita lanjut ya. Oholah itu punya arti. Tendanya. Tent. Ini merujuk kepada Samaria. Dan nama Oholah itu merujuk pada kehadiran Tuhan yang berdiam dalam kemah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika semasa Tuhan keluar dari semasa bahasa Israel itu jalan gitu loh. Dari dia keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, Tuhan tuh diistilahkan berdiam dalam kemah. Di mana Yahudi itu mereka berhenti, mereka bikin kemah buat Tuhan, ceritanya itu. Ini dirujuk kepada ini permainan kata. Begitu juga dengan Oholiba. Oholiba itu my tent is in her. Sebagai Yerusalem, tempat di mana didirikannya rumah Tuhan. Nangkap nggak maksudnya? Belum nangkap? Oke. Oholah itu Oholah itu adalah sebuah metafora, nama metafora untuk Samaria. Yang berarti tendanya. Ini merujuk kepada ketika Tuhan berdiam, dalam tanda kutip berdiam dalam tenda, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Sedangkan Oholibah, yang artinya kemahku ada di dalamnya, itu merujuk kepada Yerusalem, tempat di mana bait Tuhan sudah berdiri. Nangkap maksudnya? Kenapa diibaratkannya begitu? Kenapa Alkitab menggunakan istilah yang sangat menjijikan sekali, sangat porno sekali, sangat tidak sopan, tidak layak? Menurutmu tidak layak, tapi menurut firman Tuhan itu adalah analogi yang paling tepat. Oh gitu sih orang Kristen mesum-mesum nih. Oh jangan salah bro, kita bukannya mesum, kita pinter. Kenapa? Karena hubungan suami dan istri dalam konteks pernikahan menjadi analogi hubungan Tuhan dengan umat. Ya. Ini sudah saya bahas di video yang sebelumnya, boleh dicek. Tapi saya akan tegaskan lagi. Kenapa demikian? Karena awal Tuhan kami, Elohim, Adonai, yang kita kenal dalam nama Yeshua HaMashiach, itu bukan hanya menganggap umatnya, tidak hanya mencontohkan umatnya sebagai hamba, tapi sebagai kekasihnya. Sebagaimana kamu mau dicintai oleh pasanganmu, demikianlah Tuhan. Sebagaimana kamu mau melakukan apapun demi pasanganmu, demikianlah Tuhan. Sebagaimana pasanganmu bikin kamu bete, bikin kamu sebel, bikin kamu waduh ampun-ampunan, tapi kamu tetap ada buat pasanganmu, demikianlah Tuhan. Sebagaimana cinta kita bergelora, berapi-api buat pasangan, demikianlah Tuhan.
Ketika pasanganmu dekat sama yang lain, lalu kamu jealous karena kamu pengen kamu jadi yang satu-satunya, demikianlah Tuhan. Dia tidak menganalogikan hubungannya dengan kita hanya sebatas Tuhan dengan umat, tuan dengan hamba, atasan dengan bawahan, yang penuh dengan hukuman, siksaan, reward, and tidak seperti itu. Dia menggunakan hubungan yang penuh dengan cinta. Di video sebelumnya katakan, sebergairah kamu ingin mengasihi pasanganmu, sebergairah seorang suami mau mengasihi istrinya, sedemikian itu gairah untuk mengasihi kita. Sebergairah itu juga tuh mendekat dengan umat. Nggak heran kalau orang Kristen ceritanya hubungan pribadi dengan Tuhan. Oh, nggak heran. Karena ini adalah Tuhan ada, nyata, hidup, dan dia mengasihi kita. Bukan cuma sebagai hamba. Kadang-kadang disebutkan sebagai anak dan bapak. Tapi dalam hal yang lain dikatakan sebagai mempelai, sebagai pasangan, sebagai istrinya. Makanya dalam kitab Wahyu ada perkawinan anak domba, Kristus dengan jemaat. Bukan bicara hal yang kuno. Ketika kita menjauhi Tuhan, sedemikian itu Tuhan tersakiti. Karena penyembahan berhala, itu Tuhan buat sama dengan perzinahan. Ada banyak banget contoh-contohnya. Jadi, sekalian kita introspeksi diri malam ini. Bukan cuma apakah kita isinya ajakan orang berzina apa enggak. Kita tidak pernah ajarkan orang untuk berzina secara fisik. Demikian juga kita tidak pernah mengajarkan orang untuk berzina secara rohani. Otokritik buat teman-teman yang Kristen. Berapa lama waktu kita habiskan buat hal-hal yang dunia, yang di luar Tuhan? Seberapa kita lupain Tuhan sih? Sibuk dengan hal-hal yang sifatnya teologi, belajar A, belajar B, belajar C, tapi hubungan pribadi dengan Tuhan yang kita lupakan. Ya, buat teman-teman yang Muslim, tolong dipahami bahwa hubungan orang-orang Kristen dengan Tuhannya itu tidak hanya sebatas pada hubungan hamba dan tuan. Iya, dia hamba, iya, dia tuan. Iya, kita hamba, iya, dia tuan. Setuju. Tapi di satu sisi, Tuhanlah yang menggambarkan hubungan kita dengan dia. Itu seperti hubungan seorang suami dan istri. Kita fair-fairan. Kenapa sih? Yesus sampai mati, sampai datang ke dunia. Kenapa Tuhan harus lakukan hal demikian? Jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Banyak dari kita yang mau lakukan hal yang nggak masuk akal demi cinta. Demikian juga Tuhan. Karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, maka dia memberikan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada tidak bisa binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia lakukan itu sendiri. Bukan cuma suruh-suruh orang. Kenapa? Karena dia begitu mengasihi kita. Sebagai mempelai-mempelainya. Maka kita disebut juga mempelai Kristus. Alkitab tidak hanya mengajarkan kita untuk hidup kudus, tidak berzina secara fisik, tapi juga secara rohani. Ya, jadi buat teman-teman yang Muslim harap
dimengerti. Nilailah kekristenan dengan kacamata Kristen. Kelak kamu akan temukan bahwa Kristus itu luar biasa. Ya, berhenti sebut Alkitab itu kitab porno, ngajarin orang berzina kalau kamu nggak tahu konteksnya. Ini saya udah bacain konteksnya. Dan bahkan lebih dari itu. Tuhan yang orang Kristen sembah itu menganalogikan dirinya. Gak pernah ada Tuhan lain yang menganalogikan dirinya seperti Tuhan yang kita sembah orang Kristen. Yang begitu mengasihi umatnya kayak begini. Nggak saya temukan. Dia bukan Tuhan yang jauh di sana, nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasa, enggak. Dia datang ke kita. Oke, teman-teman. Kita lanjut ya. Ya, jadi udah paham belum? Bahwa kekristenan itu tidak pernah mengajarkan orang berzina. Karena perzinahan itu dianggap sama persis dengan penyembahan berhala. Maka Tuhan gambarkan dengan luar biasa seperti itu. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya tadi udah saya jelasin panjang lebar, penuh dengan berapi-api. Dan kamu masih tetap bilang ayat-ayat tadi itu mengajarkan orang berzina. Sekarang aku mau tanya sama kamu, teman-teman yang non Kristen. Ngajarin apa sih? Apa namanya? Nanti ini yang saya akan tunjukin. Oke. Nih. Ibnu Katsir volume 2 halaman 272. Firman Allah, dan diharamkan juga kamu mengawini wanita-wanita bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Artinya, diharamkan bagi kalian mengawini wanita-wanita mushan atau yang bersuami kecuali budak-budak yang kalian miliki, yaitu yang kalian miliki melalui penawanan. Maka halal bagi kalian menggaulinya apabila kalian telah istibra. Istibra itu menunggu dia 1 kali menstruasi terhadap mereka, karena ayat ini turun berkenaan tentang hal itu. Imam Ahad meriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri, ia berkata, kami mendapatkan satu tawanan wanita autas yang telah memiliki suami. Kami tidak suka menjima mereka sedangkan mereka bersuami. Maka kami menanyakan hal itu kepada Nabi. Lalu turunlah ayat ini. Maka kami menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka. Nah, ini kemaluan-kemaluan dalam terjemahan Ibnu Katsir yang saya punya PDF-nya ini diperhalus. Aslinya tuh begini. Maka kami halalkan farji mereka. Farji itu vagina. Saya ada itunya, cuman bukunya saya nggak punya. Atau PDF-nya nggak ada gitu. Itu ada. Boleh cek di YouTube-nya siapa? Pak Gracia Pelo, dia punya banyak tafsir. Saya cuma punya PDF. Bahasa ini kita baca tak farji, boleh baca ya. Lanjut bawahnya lagi. Begitulah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Muslim dalam sahihnya. Allahu a'lam. Sekelompok ulama salaf, ini ulama-ulama terdahulu, berpendapat bahwa menjual budak wanita merupakan perceraian dari suaminya. Mengambil keumuman ayat ini. Akan tetapi jumhur ulama, baik dahulu maupun yang sekarang, telah menyangkal pendapat mereka, yaitu mereka berpendapat bahwa penjualan budak wanita ini maksudnya itu membatalkan hukum perkawinannya, batal. Lalu direvisi. Apa aja yang mau dibahas? Ya kita tadi di atas tuh, baca aja. Jadi ini ada seorang apa namanya? Ada setelah perang mereka menahan wanita autas, mereka tidak mau menjima mereka, tidak mau menjima wanita tersebut karena wanita tersebut bersuami. Lalu ditanyain ke Nabi. Habis tanyain ke Nabi, turunlah ayat bahwa Allah lah yang menghalalkan farji kemaluan mereka untuk disetubuhi. Ya.
Beda sama Alkitab. Waduh, masalah kelamin tuh masalah penting ya. Kalau dalam Alkitab kan tuh disetarakan dengan penyembahan berhala. Ini kalau ini boleh asal penawanan atau beli. Nanti kita ada beberapa hadisnya deh. Oke. Nih, tuh. Nah, saya not tuh ya. Dia pilih suami, tidak suka dijima, habis itu turunlah ayat bahwa Allah lah yang Allah yang menghalalkan. Allah menghalalkan tuh, perbuatan demikian terhadap budak-budak hasil tawanan. Oke. Dari At-Tabari volume 6 halaman 669, Humaid bin Masadah menceritakan kepada kami. Ia berkata, Bashar bin Mufadal menceritakan kepada kami. Ia berkata, Khalid menceritakan kepada kami dari Abu Kilabah. Ia berkata, Abdullah berkata, pembelinya lebih berhak untuk menggaulinya, yaitu budak wanita yang dijual dan memiliki suami. Ya, ini menurut satu hadis ini, yang beli si budak itu lebih berhak menggaulinya daripada suaminya. Yang berhak itu yang beli si perempuan tersebut. Ya, kalau dalam ajaran kekristenan nggak ada tuh ceritanya gitu, itu nggak ada. Dalam kekristenan nggak ada. Apalagi kita kekeh kan, cuma boleh satu istri gitu. Nggak boleh punya, nggak boleh gini-ginian. Nggak boleh. Kalau di Kristen nggak boleh. Ya, kita lanjut. Ini dari At-Tabari volume 6 halaman 717. Jadi tadi yang pertama tuh Ibnu Katsir, terus yang kita baca At-Tabari. At-Tabari juga kayaknya sih mirip, misalnya kita baca ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan salah satu kategori dari musyanah yang berkaitan dengan firman-Nya, dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami. Maka semua yang berpredikat musyanah dengan berbagai artinya diharamkan kepada kita untuk melakukan senggama dengannya, baik secara tercela maupun pernikahan, kecuali budak-budak wanita yang telah kita kuasai kepemilikannya dengan pembelian, sebagaimana diperbolehkan dalam Al-Quran atau dengan pernikahan yang benar sesuai ajaran Al-Quran. Jadi boleh dinikahi, boleh juga dibeli, boleh digauli. Bacanya lagi. Dan perempuan-perempuan merdeka yang Allah perkenankan untuk kita nikahi adalah sebanyak 4 orang. Dari golongan yang tidak termasuk haram dinikahi karena faktor keturunan dan perkawinan. Bawahnya lagi. Dan dari kalangan budak wanita hasil tawanan peperangan yang tidak termasuk dari kalangan wanita yang haram dinikahi. Jadi di sini ada wanita yang diharamkan, tapi yang diperbolehkan adalah budak-budak diperbolehkan yang didapat dengan cara pembelian sebagaimana diperbolehkan Al-Quran atau dengan pernikahan. Nah, dari perempuan-perempuan merdeka itu yang boleh dinikahi cuma 4. Ya,